Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 223510567. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek platform crowdfunding untuk startup. Fase pada manajemen proyek ini ada 6. Yang pertama, fase develop, fase planning, fase direct and manage, fase monitor and control, fase integrate, change control, fase closing and finishing. Yang pertama saya akan menjelaskan itu fase develop. Tag belakangnya yang pertama, 1. Kebutuhan pendanaan alternatif di Indonesia. Yang kedua, peningkatan adopsi teknologi digital. Yang ketiga, kesadaran sosial yang tinggi semakin tinggi. Yang keempat, dukungan regulasi pemerintah. Yang kelima, kekurangan platform lokal yang kompetitif. Tujuannya yang pertama yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi digital, yang kedua meningkatkan kolaborasi antara investor dan startup, yang ketiga memberikan solusi pendanaan alternatif, yang keempat meningkatkan kepercayaan melalui transparansi dan keamanan, yang kelima membangun komunitas pendukung startup. Ruang lingkup proyeknya. Di sini nama aplikasinya Crowdfund ID. Dan ada visinya juga, yaitu membangun ekosistem crowdfunding yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan inovasi dan wirausaha berbasis komunitas. Di sini total karyawannya ada 20. Misinya yaitu transparansi, edukasi, kemudahan penggunaan. Target penggunanya itu pemilik startup, investor, pengguna baru. Lanjut, di sini fitur aplikasinya. Yang pertama, rekomendasi startup. Yang kedua, platform ini mendukung beberapa tipe kampanye seperti reward based, equity crowdfunding. Yang ketiga, portofolio dan histori investasi. Yang keempat, profile. Analisis risiko utama. Yang pertama yaitu adalah masalah teknis. Yang kedua, masalah hukum. Yang ketiga, kesulitan menarik minat investor. Yang keempat, risiko finansial. Yang kelima, risiko pasar. Analisis pemangku kepentingan. Di sini ada 2 stakeholder, yaitu calon investor dan calon startup. Calon investor, kebutuhan informasi yang transparan tentang proyek termasuk tujuan, tim, dan potensi keuntungan atau ROI. Mereka juga memerlukan jaminan keamanan dana dan sistem perlindungan investasi. Yang startup, kebutuhannya alat promosi efektif untuk meningkatkan exposure proyek, panduan merancang kampanye yang sukses, dan layanan dukungan pelanggan yang responsif agar mereka mendapat bantuan cepat saat menggunakan platform. Sini total anggarannya adalah 2.830.000.000 dan dibagi 400 juta untuk pengembangan teknologi, operasional, dan administrasi. Biaya gaji karyawan sebesar 2.430.000.000 selama proyek berlangsung. Di sini project timeline-nya bulan 1 sampai 2 riset dan perencanaan, bulan 3 sampai 5 pengembangan awal, bulan 6 sampai 7 pengujian awal, bulan 8 sampai 9 pengujian final, bulan 10 persiapan peluncuran, bulan 11 sampai 12 evaluasi dan optimasi. Selanjutnya, untuk fase kedua, fase planning. Perencanaan sumber daya. Bagian developer dengan total 20 karyawan dengan peran dan spesialis sebagai berikut. Backend developer sebanyak 6 orang, front-end developer sebanyak 5 orang, DevOps engineer sebanyak 3 orang, QA tester sebanyak 3 orang, security engineer sebanyak 3 orang. Project timeline-nya bulan 1 sampai 2 riset dan perencanaan, riset pasar dan kebutuhan pengguna, perencanaan teknologi dan arsitektur platform, bulan 3 sampai 5 pengembangan awal, pengembangan back-end and API, pengembangan front-end, dan integrasi sistem pembayaran. Bulan 6 sampai 7 di sini pengujian awal,
yaitu penyelesaian fitur tambahan dan pengujian beta. Bulan 8 sampai 9 itu pengujian final. Di sini ada pengujian keamanan dan performa dan perbaikan penyempurnaan. Bulan 10 persiapan peluncuran. Di sini ada strategi pemasaran dan promosi dan acara peluncuran. Selanjutnya penjelasan project timeline. Nah, lanjut bulan 10 sampai 12, evaluasi dan optimasi. Nah, di sini evaluasi pengguna awal, optimasi berdasarkan feedback, laporan akhir proyek. Anggaran proyek, pengembangan teknologi operasional dan administrasi. Di sini totalnya ada 400 juta dan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pengelolaan dan customer support, yaitu 50 juta. Biaya administrasi dan operasional lain sebanyak 100 juta. Sewa kantor dan fasilitas kerja ada 100 juta. Lisensi perangkat lunak dan alat pendukung 50 juta. Keamanan dan penjaminan kualitas 50 juta. Infrastruktur teknologi sebanyak 50 juta. Anggaran proyek atau di sini gaji karyawan total 2.430 juta dibagi menjadi IT security 342 juta, quality assurance atau QA 252 juta, DevOps engineer 504 juta, front end developer 540 juta, back end developer 792 juta. Strategi komunikasi. Yang pertama, internal. Di sini menggunakan platform kolaborasi atau Slack, Trello, dan rapat rutin untuk menjaga sinkronisasi antar tim. Memastikan setiap anggota memahami perkembangan dan tugas mereka. Yang kedua, eksternal. Menggunakan media sosial, newsletter, dan situs web untuk memberi informasi kepada publik, menarik minat investor, dan membangun kepercayaan pengguna. Selanjutnya, frekuensi komunikasi. Yang pertama, harian, laporan tim dan pengembangan feedback pengguna. Mingguan, rapat pembaruan proyek dan update media sosial. Selanjutnya, bulanan dan kuartalan, evaluasi KPI dan laporan kepada stakeholder utama. Strategi komunikasi berdasarkan tahap proyek. Yang pertama, tahap pengembangan. Komunikasi fokus pada koordinasi tim pengembangan seperti developer, QA, dan DevOps untuk memastikan setiap anggota memahami perkembangan proyek. Selanjutnya, feedback dari tim pemasaran, customer support, dan manajemen dikumpulkan secara rutin untuk memastikan fitur antarmuka aplikasi memenuhi ekspektasi semua pihak. Yang kedua, tahap pemasaran dan pra-peluncuran. Di sini fokus komunikasi untuk menarik minat pengguna dan calon investor. Kampanye digital di media sosial dan konten edukatif mengenalkan manfaat serta fitur platform. Selanjutnya, newsletter dan email kampanye juga digunakan untuk memperkenalkan fitur, keamanan, dan keunggulan platform kepada pengguna awal. Kolaborasi dengan media dan influencer melalui webinar, podcast, memperluas jangkauan audiens. Selanjutnya, tahap peluncuran dan operasional melibatkan komunikasi kompleks untuk menangani pertanyaan pengguna dengan tim customer support yang siap melalui email, telepon, dan media sosial. Acara peluncuran resmi online dan offline memperkenalkan platform secara langsung kepada publik. Feedback pengguna dikumpulkan dari survei, komentar media sosial, dan review. Kemudian disampaikan ke tim pengembangan untuk perbaikan. Analisis risiko dan dampak. Strategi mitigasi. Risiko teknis, dampaknya yaitu kehilangan data pengguna, gangguan sistem, dan kerugian reputasi. Selanjutnya, strategi backup rutin, audit keamanan berkala, dan uji penetrasi untuk mendeteksi kerentanan. Selanjutnya ada risiko finansial, dampak kekurangan dana operasional yang dapat menurunkan kualitas layanan.
strategi pengelolaan anggaran ketat dan mencari peluang dana tambahan, risiko hukum, dampak sanksi hukum, denda, dan berkurangnya kepercayaan publik. Strategi konsultasi rutin, pendaftaran kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, risiko pasar, dampaknya perubahan tren pasar mengurangi minat terhadap platform. Strategi penelitian pasar berskala dan fleksibilitas strategi untuk mengikuti tren terkini. Selanjutnya, minimnya minat investor. Di sini dampaknya yaitu target pendanaan tidak tercapai, proyek tertunda atau gagal, dan strateginya pemasaran yang efektif. Selanjutnya, struktur organisasi. Manajer proyek, tim pengembangan teknologi. Di sini work breakdown struktur WBS-nya. Proyek crowdfunding fase sini, kemudian 5.1 hasil uji coba sistem, dan finishing fasenya 5.2 finishing uji coba. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase direct dan manage. Implementasi rencana proyek. Tim developer. Di sini tim backend, frontend, DevOps, dan QA mulai bekerja sesuai roadmap. Fitur utama seperti sistem pembayaran, verifikasi pengguna, dan pengelolaan proyek crowdfunding menjadi prioritas awal. Selanjutnya, alokasi dan koordinasi sumber daya. Di sini, yang pertama pengelolaan tim. Setiap anggota tim diberikan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan perannya. Selanjutnya ada penyediaan infrastruktur. Semua anggota tim harus memiliki akses ke perangkat lunak, server, dan perangkat keras yang diperlukan. Selanjutnya ada koordinasi harian. Pertemuan harian diadakan untuk menjaga komunikasi, memastikan anggota memahami prioritas, melaporkan pengembangan tugas, mengatasi kendala. Selanjutnya, pengelolaan risiko dan masalah. Di sini ada proaktif menghadapi risiko. Risiko dari fase planning dicatat di risk register untuk dipantau dan dicegah supaya tidak menjadi masalah yang besar. Yang keduanya, respon cepat terhadap masalah. Ketika terjadi masalah teknis seperti bug pada aplikasi atau kerusakan sistem, segera adakan diskusi tim untuk menentukan solusi. Selanjutnya ada review berkala. Sini tim rutin mengevaluasi potensi masalah dan mencari solusi untuk mengurangi dampaknya, lalu menggunakan hasilnya untuk menyempurnakan proses kerja. Yang selanjutnya ada monitoring dan evaluasi kemajuan proyek. Yang pertama ada pantau KPI yaitu Key Performance Indicator. Di sini pemantauan KPI seperti penyelesaian fitur, keberhasilan pengujian. Selanjutnya ada laporan progres rutin, laporan progres mingguan untuk stakeholder. Selanjutnya ada feedback dari stakeholder untuk penyesuaian strategi. Selanjutnya pengelolaan tim dan stakeholder. Di sini ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif menggunakan platform kolaborasi. Yang selanjutnya motivasi tim melalui apresiasi seperti insentif finansial, sertifikat, atau pengakuan dalam forum tim. Selanjutnya laporan kepada stakeholder, transparansi kepada stakeholder dengan laporan berkala. Di sini pemantauan dan pengendalian kualitas. Yang pertama pengujian berlapis, yaitu unit testing, integration testing, dan pengujian keamanan. Yang kedua, penerapan standar kualitas, mengadopsi ISO atau IEC 25010, lalu mendokumentasikan hasil pengujiannya. Yang selanjutnya, evaluasi berkala. Yang pertama, memantau secara real time untuk mengidentifikasi dan menganalisis performa, dan menerima feedback dari pengguna beta. Pengelolaan sumber daya. Yang pertama, sumber daya perangkat keras. Di sini menyediakan server yang bagus seperti AWS,
menyediakan komputer atau laptop dengan performa tinggi. Selanjutnya sumber daya perangkat lunak React.js, Node.js, dan MongoDB dipilih untuk mendukung efisiensi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya alat seperti Slack, Figma, dan GitHub memastikan kolaborasi dan pengelolaan proyek jalan lancar. Selanjutnya ada pengelolaan anggaran. Di sini dana dialokasikan untuk pengembangan teknologi, operasional, pemasaran, dan gaji. Selanjutnya pengelolaan waktu dan jadwal. Tim memantau jadwal dengan alat seperti Jira atau Trello untuk menjaga progres sesuai milestone, mengidentifikasi keterlambatan, dan memprioritas tugas penting. Selanjutnya risiko jadwal dikelola melalui evaluasi mingguan, redistribusi tugas, dan revisi jadwal seperti menambahkan buffer time atau tenaga tambahan untuk mencegah penundaan. Selanjutnya komunikasi tim dilakukan melalui daily stand up meeting untuk menyelesaikan kendala dengan cepat. Sementara evaluasi mingguan dan laporan kepada stakeholder memastikan jadwal proyek tetap terkendali. Manajemen risiko. Manajemen risiko meliputi identifikasi ancaman seperti downtime, server, kampanye palsu, dan ketidakpatuhan regulasi. Selanjutnya, risiko dianalisis berdasarkan dampak dan probabilitas, lalu ditangani melalui mitigasi seperti peningkatan kapasitas server atau KYC ketat dan kolaborasi hukum. Semua risiko dipantau secara rutin menggunakan risk register untuk memastikan efektivitas tindakan dan pelacakan status. Selanjutnya ke fase 4, yaitu fase monitor and control. Di sini yang pertama pemantauan kinerja proyek, ada pengukuran progres. Pemantauan dilakukan berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI menggunakan alat pemantauan seperti Jira, Trello. Selanjutnya pemantauan anggaran. Hal ini dilakukan dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan rencana anggaran. Selanjutnya evaluasi kinerja tim. Hal ini dilakukan melalui laporan mingguan dari setiap divisi seperti tim developer dan QA untuk menilai kinerja mereka. Pengendalian risiko. Yang pertama ada pembaruan risk register. Risiko baru yang muncul selama pelaksanaan proyek ditambahkan ke dalam risk register dan status risiko diperbarui secara berkala, baik itu sebagai risiko aktif, terkendali, atau telah selesai. Risiko baru seperti keterlambatan pengiriman API pihak ketiga ditambahkan dan status risiko diperbarui secara berkala dalam risk register. Mitigasi dilakukan dengan mengalihkan prioritas ke fitur non-kritis untuk menjaga proyek tetap sesuai jadwal. Yang kedua, tindakan korektif. Proses ini dilakukan segera setelah terdeteksi adanya perbedaan dari jadwal atau anggarannya. Contohnya, tugas developer utama yang cuti mendadak dialihkan ke dua anggota tim lain untuk menjaga progres proyek tetap sesuai rencana. Selanjutnya, audit dan pengujian sistem. Audit keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana proyek sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Audit teknis melibatkan evaluasi kode sumber guna memastikan kualitas pengembangan. Selanjutnya, pengujian sistem. Yaitu hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur utama platform berfungsi dengan baik serta aman digunakan. Selanjutnya, pengujian ini mencakup unit testing, integration testing, dan penetration testing. Selanjutnya, pengukuran biaya proyek. Di sini ada evaluasi dan analisis variansi, yaitu tim keuangan menyusun laporan bulanan untuk membandingkan anggaran rencana dengan biaya aktual, mencakup pengembangan, operasional, pemasaran, dan gaji. Selanjutnya ada tindakan korektif, yaitu ketika variansi biaya signifikan ditemukan, langkah korektif meliputi redistribusi anggaran, negosiasi kontrak, atau penjadwalan ulang untuk efisiensi. Contohnya, biaya pengujian keamanan yang melebihi anggaran di atas dengan memilih alat alternatif atau mengalihkan dana dari pos operasional. Keterlambatan pengembangan.
Yang pertama itu analisis mendalam terhadap keterlambatan. Itu agar penyebab keterlambatan dianalisis meliputi hambatan teknis seperti bug pada sistem pembayaran, kurangnya koordinasi antara tim yang menyebabkan miskomunikasi, dan ketergantungan pada vendor atau API pihak ketiga yang sering menunda progres. Selanjutnya, strategi mitigasi keterlambatan. Setelah penyebab utama diidentifikasi, strategi ini diterapkan untuk mempercepat progres, yaitu dengan redistribusi tugas ke anggota dengan beban lebih ringan, rapat harian untuk menyelaraskan prioritas tim, dan lembur terencana dengan pengawasan ketat. Selanjutnya, penyesuaian timeline dan evaluasi. Penyesuaian timeline dilakukan berdasarkan analisis keterlambatan dengan memperbarui prioritas atau redistribusi tugas untuk menjaga kelancaran proyek. Evaluasi progres dilakukan setiap minggu menggunakan KPI seperti completion rate untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi keterlambatan secara efektif. Selanjutnya yaitu laporan masalah teknis. Di sini ada mekanisme laporan masalah teknis, yaitu langkah-langkah berikut diimplementasikan untuk mendokumentasikan setiap masalah teknis secara menyeluruh. Yang pertama, pencatatan masalah dengan detail, analisis penyebab, dan dokumentasi solusi. Selanjutnya, langkah-langkah penanganan masalah teknis, yaitu penanganan dilakukan dengan prioritas penanganan berdasarkan yang pertama tingkat urgensi, yang kedua eskalasi jika diperlukan, yang ketiga penerapan solusi dengan pengujian awal sebelum implementasi penuh ke sistem produksi. Selanjutnya evaluasi dan pembelajaran dari masalah teknis, yaitu setelah masalah terselesaikan dilakukan evaluasi solusi untuk memastikan efektivitas dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan, memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai rencana. Selanjutnya masalah biaya atau pembengkakan biaya. Di sini identifikasi pembengkakan biaya. Yang pertama, pembengkakan biaya dicatat dalam laporan yang merinci aktivitas penyebab, seperti pengujian keamanan dengan alat tambahan atau peningkatan server. Selanjutnya, juga mencakup penyesuaian anggaran, potensi keterlambatan, dan dampak pada ruang lingkup proyek untuk mendukung evaluasi dan tindakan korektif. Selanjutnya, evaluasi dan penyebab pembengkakan biaya, yaitu aktivitas penyebab pembengkakan biaya dievaluasi untuk memastikan manfaatnya sebanding dengan biayanya. Jika tidak kritis, aktivitas tersebut dapat ditunda, disesuaikan, atau diganti dengan alternatif lebih ekonomis, seperti memprioritaskan fitur inti dan menggunakan teknologi yang lebih hemat biaya. Selanjutnya, strategi mitigasi untuk pembengkakan biaya. Untuk mengatasi pembengkakan biaya, langkah mitigasi yang diterapkan meliputi penyediaan dana cadangan supaya pengeluaran tak terduga tidak mengganggu anggaran utama. Negosiasi ulang kontrak dengan vendor untuk menekan biaya tambahan serta optimasi proses untuk efisiensi biaya. Yang selanjutnya, laporan dan feedback. Laporan progres rutin seperti status, tugas, pengeluaran, risiko baru. Selanjutnya, rapat evaluasi bulanan seperti feedback dari stakeholder. Selanjutnya, oportunitas dokumentasi perubahan seperti transparansi dalam proses pengelolaan proyek. Selanjutnya, fase 5 yaitu fase integrate change control. Yaitu yang pertama, mengelola permintaan perubahan. Proses umum. Yang pertama, penerimaan dan pencatatan perubahan melalui change request form. Yang kedua, evaluasi dampak awal pada waktu, biaya, atau kualitas proyek. Yang ketiga, semua permintaan dicatat dalam change log untuk melacak dan mengelola dampaknya. Selanjutnya, contoh tim pemasaran mengajukan fitur profil investor dicatat sebagai prioritas sedang karena dampaknya tidak kritis terhadap peluncuran awal. Selanjutnya, mengevaluasi dampak perubahan. Aspek yang dievaluasi
Waktu apakah memerlukan perpanjangan jadwal atau penyesuaian prioritas tugas. Biaya tambahan anggaran yang diperlukan untuk perubahan. Risiko, identifikasi risiko baru atau pengaruh terhadap risiko yang sudah ada. Contoh, penambahan fitur profile. Investor membutuhkan waktu tambahan 2 minggu, biaya 10 juta untuk integrasi API, risiko, potensi keterlambatan pengujian fitur lain. Mendokumentasikan persetujuan atau penolakan. Proses dokumentasi yaitu catat alasan di balik keputusan, susun langkah tindak lanjut jika perubahan disetujui, komunikasikan hasil keputusan kepada pihak terkait untuk menjaga transparansi. Yang keempat, contoh permintaan percepatan pengujian beta ditolak oleh Change Control Board untuk menjaga stabilitas fitur utama. Selanjutnya, alur kerja perubahan. Yang pertama, pengajuan perubahan melalui change request form. Contoh, QA mengajukan pengujian tambahan pada fitur keamanan data, analisis dampak, evaluasi waktu, biaya, risiko, dan kualitas proyek. Contoh, pengujian keamanan membutuhkan waktu 3 hari dan biaya 2 juta. Keputusan persetujuan penolakan atau penundaan perubahan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, implementasi perubahan. Perubahan diintegrasikan ke dalam rencana proyek. Selanjutnya, pencatatan. Semua perubahan dicatat dalam changelog untuk referensi masa depan. Proses manajemen perubahan. Yang pertama, identifikasi dan pengajuan perubahan. Yang kedua, pencatatan dan penyimpanan. Yang ketiga, analisis dampak. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, implementasi perubahan. Yang keenam, pemantauan dan validasi. Dan yang ketujuh, penutupan perubahan. Evaluasi dampak terhadap biaya dan jadwal. Yang pertama, analisis dampak biaya. Proses ini mencakup analisis biaya yang diperlukan untuk implementasi perubahan seperti tambahan biaya sumber daya, alat, dan teknologi yang diperlukan. Contohnya, untuk menambah fitur baru, biaya tambahan dapat mencakup biaya tenaga kerja dan lisensi alat tambahan. Yang kedua, analisis dampak jadwal. Dampak terhadap jadwal yang dievaluasi dengan menilai durasi tambahan dan pengaruhnya terhadap milestone proyek. Alat seperti CPM dan Gantt chart digunakan untuk menilai dan memvisualisasikan perubahan jadwal. Sebagai contoh, penambahan fitur keamanan data dapat menunda milestone pengujian beta. Selanjutnya, proses persetujuan perubahan. Yang pertama, penerimaan hasil evaluasi. Yang kedua, rapat persetujuan. Yang ketiga, keputusan dan dokumentasi. Yang keempat, tindak lanjut. Dan yang kelima, evaluasi ulang. Selanjutnya, memprioritaskan perubahan. Yang pertama, tujuan memprioritaskan perubahan yaitu memprioritaskan perubahan bertujuan untuk mengelola sumber daya secara efisien, menangani perubahan mendesak dengan dampak signifikan terlebih dahulu, serta meminimalkan risiko yang mengganggu tujuan proyek. Hal ini memastikan tim tetap fokus pada pencapaian tujuan utama proyek tanpa terhambat oleh perubahan yang tidak kritis. Selanjutnya, kriteria untuk memprioritaskan perubahan. Kriteria untuk memprioritaskan perubahan meliputi urgensi, dampak terhadap proyek, nilai bisnis, mendukung tujuan strategis, risiko, serta sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, proses memprioritaskan perubahan. Proses dimulai dengan pencatatan semua permintaan perubahan di changelog, kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria yang ada. Perubahan dikategorikan dalam prioritas tinggi, sedang, dan rendah. Lalu disusun dalam daftar prioritas yang disetujui oleh manajer proyek. Setelah disetujui, perubahan dengan prioritas tertinggi diimplementasikan terlebih dahulu. Selanjutnya, fase ke-6 yaitu fase closing and finishing. Di sini penyerahan aplikasi. Yang pertama, presentasi ke tim operasional. Presentasi resmi kepada tim operasional yang mencakup manual pengguna dan panduan teknis yang menjelaskan cara kerja sistem secara menyeluruh.
Yang kedua, pelatihan intensif ke tim operasional. Pelatihan intensif ke tim operasional dengan simulasi skenario nyata. Yang ketiga, deployment aplikasi dengan konfigurasi keamanan. Selanjutnya, penyediaan dukungan teknis pasca implementasi. Yang pertama, jenis dukungan teknis, yaitu layanan dukungan teknis disediakan melalui berbagai saluran, termasuk helpdesk, chatbot, AI, dan live chat untuk solusi cepat. Yang kedua, dokumentasi online seperti panduan pengguna dari FAQ, membantu pengguna menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang ketiga, hotline telepon atau email untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, jam operasional dukungan. Yang pertama, dukungan untuk masalah kritis tersedia 24/7 guna menjaga kelancaran operasional. Yang kedua, untuk masalah non kritis, layanan disediakan pada jam kinerja yaitu jam 8 sampai jam 18.00 di hari kerja. Selanjutnya, mekanisme pelaporan masalah. Pengguna dapat melaporkan masalah melalui formulir online yang menghasilkan nomor tiket unik untuk pelacakan. Dashboard interaktif pada pusat dukungan yang memungkinkan pengguna memantau progres penyelesaian masalah secara real-time. Selanjutnya, penyediaan dukungan teknis pasca implementasi, yaitu tim pendukung teknis level 1 menangani masalah dasar seperti login, level 2 technical support menangani bug minor dan konfigurasi sistem, level 3 spesialis support menangani gangguan sistem kompleks dan integrasi. Selanjutnya, monitoring dan feedback pengguna, yaitu setiap penyelesaian masalah diikuti survei kepuasan pengguna untuk mengevaluasi layanan. Data dari laporan masalah dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan perbaikan jangka panjang. Selanjutnya, dukungan teknis berkelanjutan. Yang pertama, pemantauan sistem real-time menggunakan alat seperti New Relic memastikan stabilitas platform. Yang selanjutnya, masukan pengguna dimanfaatkan untuk menyempurnakan fitur atau menambahkan fitur baru. Yang ketiga, workshop dan webinar juga diselenggarakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya, dokumentasi akhir. Panduan pengguna tersedia dalam format PDF dan video, yaitu YouTube, TikTok, dan IG. Dan yang kedua, isi panduan tersebut yaitu langkah-langkah penggunaan, troubleshooting dasar, informasi kontak untuk dukungan teknis. Dan yang ketiga, laporan kinerja menunjukkan keberhasilan transaksi 98% dan waktu respon sistem di bawah 200 ms. Evaluasi proyek. Di sini feedback user beta dicakup fitur profile investor memenuhi kebutuhan. Yang kedua, masukannya tingkatkan kecepatan akses dashboard. Keberhasilan proyek ini alhamdulillah berhasil walaupun terjadi masalah teknis seperti penambahan profile investor yang memakan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan kami. Selanjutnya, pelatihan user. Yang pertama, membuat akun dan verifikasi profil. Yang kedua, membuat kampanye. Yang ketiga, memantau kampanye. Yang keempat, berinteraksi dengan komunitas. Yang kelima, menganalisis kinerja kampanye. Selanjutnya, pembelajaran dari proyek. Di sini ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, positif, yaitu identifikasi praktek terbaik seperti penggunaan pertemuan harian yang mempercepat pengambilan keputusan dan mempermudah penyelesaian masalah. Dampak negatifnya yaitu catatan tentang aspek yang perlu ditingkatkan seperti perlunya koordinasi lebih awal dengan vendor pihak ketiga. Kesimpulannya yaitu proyek Crowdfund ID berhasil memenuhi tujuannya untuk menciptakan platform crowdfunding yang modern, aman, dan inklusif bagi startup dan investor di Indonesia dengan menyelesaikan semua fitur utama sesuai spesifikasi dan mendapatkan respon positif dari stakeholder. Proyek ini menjadi contoh keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan teknologi berbasis komunitas. Namun, masih ada peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas dampak proyek ini melalui evaluasi yang terus-menerus dan pengembangan berkelanjutan. Platform ini memiliki potensi untuk menjadi solusi utama bagi ekosistem pendanaan startup di Indonesia. Terima kasih.
Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.